to Jusalapan channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ade Rahayu Waidin di 7 Salapan channel. Pada kali ini saya akan membagikan tutorial tips mengatasi permasalahan-permasalahan yang sering muncul atau sering dialami oleh rekan-rekan, khususnya user guru pada pengisian rapot ARD. Jadi seperti yang saat ini sedang dihadapi oleh rekan-rekan guru, khususnya di Kementerian Agama, yang dihadapkan pada pengerjaan aplikasi rapot digital online ARD ini. Oke, jadi permasalahan-permasalahan apa saja yang sering muncul ketika rekan-rekan guru melakukan pengisian ARD. Jadi di sini saya sudah membuat catatan beberapa kesalahan yang mungkin muncul atau yang mungkin terjadi ketika rekan-rekan guru sedang melakukan pengisian untuk rapot ARD ini. Jadi di sini saya sudah mengklasifikasi. Jadi untuk user guru itu ada dua yang sering terjadi, itu adalah ketika di input nilai harian dan di input nilai akhir. Oke, kita akan mulai tutorial ini. Kita akan coba masukkan user ID dan password. Jadi saya akan mencontohkan untuk salah satu guru di sekolah saya. Itu yang pertama yang harus dilakukan ketika rekan-rekan guru dalam mengisi ARD ini adalah mengisi bobot KKM. Jadi sengaja saya dari awal ini sebetulnya untuk video-video saya sebelumnya juga sudah sempat dibahas tentang pengisian rapot ARD ini. Tapi dalam video kali ini saya akan mencoba melakukan uji coba ketika permasalahan-permasalahan itu muncul, timbul, dan tentu ini mengganggu ketika pengerjaan ARD. Oke, kita akan coba. Yang pertama yang harus dilakukan oleh rekan-rekan guru itu adalah mengisi bobot dan KKM. Jadi silahkan, ini tergantung, mungkin ini beda-beda. Saya akan ambil contoh ini 60 untuk bobot RPH, bobot ini 40, KKM nya misalnya 70. Beban mengajar ini untuk bahasa Indonesia misalnya 4 jam di jenjang MTS. Tinggal klik simpan. Nah, sampai muncul tulisan berhasil. Jadi untuk rekan-rekan guru, khusus untuk user guru. Jadi nanti di video berikutnya saya akan memberikan tutorial juga untuk akun wali kelas. Jadi sekarang saya akan memberikan tutorial dulu untuk permasalahan-permasalahan yang sering muncul, yang sering terjadi ketika di akun guru. Oke. Ketika rekan-rekan sudah mengisi bobot dan KKM, langkah berikutnya tentu ini adalah mengisikan input nilai harian. Saya ambil contohkan ini untuk satu mapel saja, untuk bahasa Indonesia kelas 8. Itu tinggal diklik input nilai harian, dicari. Nah, misalnya 8A. Nah, di sini ini ada dua cara dalam mengisi, bisa diisi langsung di sini atau bisa melakukan impor Excel. Saya sudah menyiapkan impor Excel untuk diupload ke dalam ARD ini. Contohnya ini untuk nilai bahasa Indonesia kelas 8A. Untuk KD-nya sengaja saya tulis acak saja, tidak sesuai dengan KD yang ada. Ini hanya untuk uji coba. Oke, kita coba open. Simpan. Nah, di sini saya akan mencontohkan ketika kesalahan itu terjadi dalam pengisian template Excel. Kita akan coba lihat template Excel-nya. Nah, ini
Misalnya saya akan memberikan tanda kutip di sini. Kita akan lihat apakah dengan menggunakan tanda kutip ini akan berhasil. Dan mungkin ini juga sering terjadi oleh rekan-rekan. Jadi ketika ada karakter yang mengharuskan tanda kutip di atas, itu upload nilainya tidak lengkap atau tidak berhasil. Kita akan coba praktekkan apakah ini benar atau tidak. Oke, di sini tanda kutip ini menjadi kacau. Kita lihat di sini tidak ada tanda kutipnya, di sini tidak ada tanda kutip, di sini jadi ada tanda kutip, dan ini tentu akan membuat kacau nantinya. Nah, ini jadi untuk rekan-rekan, untuk permasalahan pertama yang sering sekali muncul ketika menguploadkan nilai, tapi nilai tersebut tidak muncul semua, itu pastikan bahwa template Excel yang rekan-rekan gunakan pengisiannya sudah sesuai. Yang wajib diperhatikan itu adalah penulisan tanda kutip, dan ini berlaku untuk bukan hanya materi tapi untuk nama juga. Jadi mungkin ada nama siswa yang menggunakan tanda kutip yang salah, itu sebelum melakukan upload itu sebaiknya diperbaiki terlebih dahulu. Ini kita akan coba rubah tanpa menggunakan tanda kutip. Kita akan coba upload kembali. Nah, ini udah lengkap. Tidak ada tanda kutip, tidak ada tanda kutip. Semuanya sudah lengkap. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya di sini tadi ini. Jadi kalau rekan-rekan menghadapi permasalahan untuk yang nomor 2 ini, upload nilai berhasil, nilai gagal masuk, template salah, gunakan template baru. Nah, apa yang mungkin terjadi ketika kita melakukan upload nilai tapi nilai gagal masuk? Itu yang mungkin rekan-rekan lakukan itu adalah kesalahan dalam pembuatan template. Jadi mungkin rekan-rekan menggunakan template yang lama, sedangkan wali kelas sudah mencoba mengedit data identitas siswa tersebut. Maka ketika rekan-rekan melakukan upload, data tersebut itu tidak akan sukses diupload. Dalam arti sukses, mungkin sukses, tapi itu tidak akan lengkap semua nilainya, tidak akan masuk semua. Jadi makanya jika rekan-rekan menghadapi permasalahan ketika melakukan upload data, ada yang kosong atau ada yang tidak masuk, itu pastikan bahwa rekan-rekan sudah menggunakan template yang baru, dan tentunya template yang sesuai dengan data siswa yang ada di akun wali kelas. Jadi kalau menghadapi permasalahan seperti itu, rekan-rekan tinggal lakukan unduh template Excel, gunakan template Excel yang baru seperti ini, dan kopikan dari template Excel yang lama. Oke, ini karena namanya sama, saya akan coba rubah dulu. Nah, misalnya ini template Excel yang lama, ini tinggal dikopikan saja, masukkan ke template Excel yang baru. Oke, kalau rekan-rekan menghadapi seperti ini, itu tidak perlu khawatir. Jadi ini tinggal masuk ke review, kemudian klik unprotect sheet. Nah, jadi kita akan bisa dengan mudah
melakukan copy paste ketika sheet ini sudah di unprotect. Oke, jika rekan-rekan mengalami masalah yang seperti tadi, itu tidak perlu khawatir. Itu ini tinggal dipastekan. Nah, ini masuk. Nah, ini sebagai contoh. Nah, di sini ini template lama dan ini template baru. Di sini jelas ada perbedaan jumlah siswa. Di sini 27, di sini 28. Jadi makanya yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan guru itu ketika mau melakukan upload data, pastikan bahwa wali kelas tidak merubah identitas siswa. Jadi ketika identitas siswa tersebut dirubah oleh wali kelas atau wali kelas melakukan delete siswa, misalnya siswa tersebut keluar, sedangkan kita menggunakan template yang lama yang sebelumnya sudah kita unduh, yang sebelumnya sudah kita download, kemudian kita coba lakukan upload, ini akan terjadi miss. Contohnya di sini. Di sini siswanya tadinya 28, sedangkan di kenyataan misalnya sekarang cuma 27. Makanya ini akan ada perbedaan, dan nanti ketika di upload juga ini akan terjadi masalah. Oke, kita anggap ini sudah 27 saja misalnya. Kita coba imporkan. Ini yang sudah menggunakan Excel baru, template yang baru. Nah, ini sudah berhasil semua masuk, tidak ada kendala, tidak ada masalah. Nah, yang berikutnya, permasalahan berikutnya adalah ini tadi sudah upload nilai berhasil tapi nilai masuk sebagian. Jadi rekan-rekan juga harus memastikan bahwa template yang digunakan dalam melakukan upload itu adalah template terbaru, karena dikhawatirkan seperti tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada proses pemutakhiran, ada proses perbaikan yang dilakukan oleh wali kelas terhadap identitas siswa. Jadi makanya ketika kita melakukan download template di awal, kemudian di pertengahan proses wali kelas melakukan edit atau melakukan perbaikan data atau bahkan menghapus siswa, itu akan mempengaruhi pada hasil upload yang akan kita lakukan. Jadi makanya untuk memastikan, silahkan rekan-rekan sebelum melakukan upload, pastikan bahwa template yang rekan-rekan akan gunakan untuk melakukan upload itu adalah template yang sudah benar-benar fix, yang terakhir, dan tentunya yang sudah sesuai dengan data yang ada di akun wali kelas. Jadi permasalahan-permasalahan ini semuanya juga bermasalah dari template Excel yang rekan-rekan upload. Nah, ini kemudian yang D, nilai berhasil, upload nilai berhasil, nilai masuk, deskripsi dan predikat tidak muncul. Nah, kalau ini sebetulnya ini adanya di nanti di gagal input nilai akhir ya. Untuk yang ini biasanya ini munculnya, terlihatnya itu di nilai akhir. Kita akan coba lihat di sini. Ini kita sudah memasukkan input nilai harian. Sekarang kita akan memasukkan input nilai akhir. Nah, sama ini juga, input akhir juga, pastikan bahwa template yang akan kita gunakan adalah template yang terbaru. Nah, ini nilai RPH masih kosong. Kenapa ini bisa seperti ini? Sedangkan kita tadi sudah melakukan upload. Nah, ini tidak perlu khawatir. Jadi rekan-rekan tinggal lakukan upload terlebih dahulu untuk nilai akhir. Misalnya saya akan unduh ini template nilai akhirnya. Nah, ini kita akan coba hapus terlebih dahulu. Kita akan kopikan dari data sebelumnya, dari template yang sebelumnya. Ini diasumsikan bahwa memang
ada perbaikan data yang dilakukan oleh wali kelas setelah kita melakukan proses unduh atau download template. Oke, ini sama unprotect. Jadi rekan-rekan tinggal masuk ke review, kemudian unprotect sheet. Nanti akan terbuka, kopikan kembali dan masukkan. Ini juga sama. Jadi ini karena ada perbedaan, tadi dari 28 siswa ini 27. Oke, kita save misalnya. Kita uploadkan nilainya. Ini nilai akhir. Oke, nilai akhir muncul, PAT muncul. Ini kacau. Nilai akhir kosong, ini kosong. Predikat tidak ada, deskripsi tidak ada. Kenapa ini bisa terjadi? Walaupun rekan-rekan melakukan klik sinkron, ini tidak akan lengkap. Di sini akan ada predikat D, nilai akhirnya juga 30. Kenapa demikian? Karena nilai RPH ini belum masuk. Nah, jadi rekan-rekan tidak perlu panik, tidak perlu khawatir. Tinggal coba masuk kembali ke input nilai harian. Kemudian lihat kembali. Ini misalnya tadi kita di 8A. Ini nilai sudah kita upload tapi belum kita simpan. Nah, makanya jadi kalau rekan-rekan menghadapi permasalahan seperti ini, upload nilai berhasil, nilai masuk, deskripsi atau predikat tidak muncul, itu silakan tinggal kembali lagi ke menu nilai harian dan klik simpan. Oke, jika sudah diklik simpan, ini tampilannya akan seperti ini. Kita kembali lagi ke nilai akhir. Kita akan pastikan bahwa nilai ini sudah masuk. Nah, ini sudah masuk. Nah, kenapa ini masih nilai akhir 30? Nah, jadi si nilai input nilai harian tersebut baru diupload, dan tentunya langkah terakhir yang harus rekan-rekan lakukan itu adalah klik sinkron nilai akhir. Nah, baru setelah diklik sinkron, ini akan berubah semua, berhasil. Dan pastikan bahwa nilai-nilai tersebut tidak ada yang D atau tidak ada yang kosong, termasuk untuk deskripsi. Di video sebelumnya, saya juga sempat membuat tutorial tentang bagaimana cara mengatasi jika predikat ada 1 atau 2 anak yang predikatnya tidak muncul. Jadi itu juga sama. Itu berawal dari kesalahan identitas. Jadi mungkin karena ada siswa ganda atau nisemnya ganda. Nah, itu bisa disiasati dengan cara melakukan input manual kalau untuk 1-2 siswa. Ini itu tidak akan menyulitkan buat rekan-rekan. Jadi ini permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh rekan-rekan guru ketika melakukan pengisian ARD ini. Jadi sekali lagi pastikan bahwa yang pertama itu adalah mengisi bobot KKM, yang kedua adalah mengisi input nilai harian. Pastikan bahwa rekan-rekan di input nilai harian ini sudah klik tombol simpan, sehingga nilai yang sudah diupload oleh rekan-rekan ini bakal masuk ke input nilai akhir. Nah, jadi kalau di input nilai akhirnya masih kosong, itu tinggal kembali saja ke input nilai harian, kemudian klik simpan, baru kembali lagi ke nilai akhir dan sinkronkan. Nah, ini kalau sudah masuk, ini cirinya berarti pekerjaan untuk mapel ini sudah otomatis masuk ke akun wali kelas. Oke, mungkin yang sering terjadi, yang sering dialami oleh rekan-rekan ini. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat, dan tentunya jangan lupa like, share, and subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.